Idris Budi dihibur Tony sama Anomali Den. Jangan lupa ada Tony bintang tamu, semua hanya ada di CCM. Hey, cerita campur makalah, cerita campur makalah, cerita campur makalah, cerita campur makalah. CCM. Warga sekitar deh. Di mana-mana banjir. Hujan mi sedeng. Baru kita mau keluar, hujan mi sedeng. Itu juga cucianku, sudah mi cuci. Basah mi sedeng. Bagaimana kah ini? Ada lagi arisanku. Toki. Itu di luar tuh rumah itu di sebelah terendam mami. Memang begitu. Nah tahu sebenarnya bilang kalau waktunya hujan pasti terendam Ki. Jadi sebenarnya antisipasi. Tapi kan saya ini ibu-ibu sekarang itu. Iya. Mau nanda banjir? Iya dong. Oh iya tahu. Kan banyak arisan, mau ke salon, mau kemana. Memang enggak enak gitu Bu kalau banjir Ki. Bagaimana ke kita ini? Kita depan rumah tak banjir Ki juga? Iya. Banjir di Kodong. Hampir ini, saya dengar satu kota ini hampir kebanjiran semua. Malasakku saya ini kalau begini hujan terus. Pacena, sesa jaki. Dari mana kau Budi? Lihat lagi kodongi kondisiku sekarang gara-gara banjir di luar. Bagus ku tadi gambar sekali kata tadi keluar beli malah sepatu baru. Warna putih pokoknya. Ternyata ada apa kak banjir. Tanya kok, sini kok dulu. Lihat dulu kodongi. Sini mau ku tanya kok dulu nah. Sini ku tanya apa tadi lu bilang gambar aku. Udah, tadi penampilanku necis sekali mi. Lihat kita tiba-tiba saya gulung mi celana aku. Ini juga sendal dan Tommy siapa saya pakai. Sendalnya siapa dan cocok. Biar mengaku ke gambar kalau ini jenuh pakai. Itu nih kalau karena masalah itu banjir di luar Kenapa kayak ini? Tidak bisa ini. Tunggu dulu, ku telepon dulu Pak RT. Aku telepon dulu Pak RT. Mana kan itu Pak RT juga? Bisa itu bunyi telepon di situ bunyi sedikit. Kita interogasi dulu ini Pak RT. Apa yang halo? itu? Pak RT. Halo. Pak RT. Tapi saya Pak RT sini saya Ki. Rindu Ki. Sini saya Ki datang tidur di rumahku Pak RT. Pasti rindu kita. Rindu Ki. Ih, pede ini Pak RT. Sini saya Ki dulu Pak RT. Ada Mak. Tunggu Kina. Ada Mak. Tahu ada kanan mana Pak RT. Ada Pak RT. Tetangga gitu. Oh, tetangga duduk Ki Pak RT. Iya. Kenapa nih Budi? Ini saya RT juga deh. Banjir terus Pak RT. Saya tidak Ji. Apakah tugas tak sebenarnya selama ini Pak RT? Saya jagai warga. Kita jagai warga. Tapi kenapa Bang ini bisa kebanjiran begini? Apa memang kenapa kita tidak kasih tahu memang kalau ada ini peringatan mau banjir mau apa Sudah Pak RT? itu di depan lorong itu sudah kutulis itu 1 kali 24 jam. Air tidak boleh masuk. Tidak mentok. Ku tahu gini rumahnya Pak RT. Siapa nak kasih tahu? Rumahnya siapa nak kasih tahu? Siapa? Rumahnya gitu jandaya di Panjang. Nah, itu mi juga ini. Toh? Kenapa Pak kita RT, tidak bilang Dede. sama saya? Jangan saya buka kartu. Pak RT ya. Tidak bisa ini begini Pak RT. Kurang bagaimana kayak ini kodong saya celana. Apa jadi kita bikin itu Pak RT? Selama tak menjabat apa kinerja harusnya tuh semakin antisipasi ke ini, Kasus Tommy waspada. itu kodong air kalau mau enggak mungkin Tommy mau kutarai tar. Enggak mungkin. Dan tidak toh Pak RT kasih tahu memang bahwasanya itu peramalan cuaca iya. Dia mau hujan siaga Ki. Kemarin itu ku dengar itu bertanya dari Badan Meteor Garden. Meteor Garden. Iya. Susah ada poin susah. Meteorologi. Susahnya disebut Badan itu Mila. Menang pemilihan Ji Ki. Terima kasih ini RT ku begini. Jangan perhatikan warga. Harus ku baca itu peringatannya tapi Nggak mau deh, nggak percaya mas saya deh. Kayaknya kalau Pak RT ku begini tidak bisa miku percaya deh kayaknya. Itu bukan jawaban, harus kasih solusi. Masa jawabannya begitu? Solusinya itu kalau mau Ki, buka bagi dulu acara. Buka bagi dulu. Buka bagi daripada. Oh di sini kameranya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodong banyak namamu kuliah ini anak-anak gaga di studio tuh Korban banjir. cantik korban banjir. Pengungsi. Tapi kan tidak ada suara aku dengar. Yang balas salamnya tante nak, tante doakan masuk surga. Saya kira kakak. Yang balas salamnya tante nak, tante doakan masuk surga. Yang tidak balas, tante doakan tidak lulus kuliahnya. Jawab cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dong. Memang harus dipancing. Memang harus dipancing. Kayak ini Pak RT harus dipancing dulu biar bagus kerjanya. Apa ikan kapan dipancing? Ya, Baik pemirsa. pemirsa, kita ketemu lagi di CCM Carita Carita Campur Campur Makalah. Oke. Dan seperti biasa, setiap sajian CCM itu selalu memberikan dan menghadirkan tema-tema yang lagi viral, lagi hits, dan lagi terjadi saat sekarang ini. Sangat dirasakan. Sangat dirasakan ya. Terutama tadi masalah banjir. Iya. Itu dia. Nggak jadi mencucianku. Dan tadi juga sudah dibuka sama Anomali Band. Tepuk tangan dulu dong. Anomali Band, the best. Yes. Dan langsung Mika Pandi kita panggil bintang tamu. Oh iya, kan kita bahas masalah banjir ini. Iya, hari ini bintang tamu tak seragamnya oke-oke. Masa? Bos. Kenapa ditahu? Ada contekan di depan. Ada di depan. Ada ibu masak tadi dilihat. Ada Mr. Bambang nyata. Kita undang Kahumdam. Iya, pindah duduk kita paling 15 begini. Saja siap dia karena ratu semua masa saya begini. Ikuti Ngurah SE. Aduh, bisa. Terima kasih. Selamat datang Pak. Sudah selanjutnya Bapak Ya, yang silahkan duduk Pak. sudah fenomenal di Makassar. Iya. Ketua Basnas Kota Makassar. Masya Allah. Assalamualaikum. Belum disuruh. Ustaz asal temaku. Selamat datang Kemudian Pak. ada lagi satu lagi. Selamat datang Bapak. Ketua. Ada lagi satu. Siapa lagi? Yang paling ganteng. Wow. Ah, Siapa itu? bagusnya Mama Kana yang panggil. Beda ya juga di tengah. Coba panggil dan sambut. Udah enak Panggil maksudnya dan kalau sambut. biasanya ada gosip setelah ini. Selanjutnya kita sambut bintang tamu kita yaitu Bapak Dr. Andes Andi Hendra Hakamudin STP MPA. Beliau selaku Kepala Pelaksana BPBD Makassar. Silakan duduk Pak. Di sini ya Pak ya. Selamat datang Pak. Silahkan duduk Pak. Iya. Iya Pak. Kayaknya banjir toja minta digusur di tempat. Tempat kami lupa di sepatuku. Wih, Aduh. berbau itu sepatu berbau. Berbau. Berapa lama belum dicuci itu? Di situ Banjir bukan ini aku, Pak di situ. bagaimana Banjir. Pak? Sini toh, kasih ke sini toh. Iya. Atau di sini? Sini Boleh nak. di situ. Iya sini. Tetom udah pakai sepatu saya. Kami lumpuh. Sini. Supaya betul-betul kayak digusur kina. Rempon. Sana-sana tuh basah Biar biar banjir ini. Dede Pak bagaimana ya? Dede? Kayaknya promosi sepatu kayak ini. Promosi sepatu. Jadi bagaimana kabar tak semuanya Bapak-bapak? Alhamdulillah, saya Alhamdulillah walafiat. baik. Tidak kena banjir di Tidak banjir semua. Jiki. Banjir pasti. Itu bagian dari hidup. Itu di mana? Ya, jadi PT-PT ya. Iya, iya. Tapi kayaknya tunggu dulu Pak Di, ini ending segmen 1 ada itu videonya dia bilang. Nanti kita lanjut. Jangan kemana-mana, tetap di CCM. Selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Oh, oh, aku bisa tersenyum sepanjang hari karena hujan pernah menahanmu di sini untukku. Hujan turun. Demi juga. Kita tahu jika kenapa bahagia. Kenapa Are? Karena tidak banjir ke dia rumahnya. Kita gini kok dong. Kayaknya bahagia kata dia menderita. Iya. Ada kan itu Bapak di sebelah tuh. Oh, iya, iya, Oke. iya. Karena tadi protes kita, Iya. kalau Iya. yang kita tanya itu. Tanggung jawab Ki. Harus tanggung jawab ini. Tapi yang intinya ini kan ada narasumber ini. Iya. Nah, saya mungkin ke BPBD dulu ini. Iya.
Pak, kalau dilihat kondisi hujan yang kemarin ini ada beberapa hari yang digempur kita terus. Nah, secara umum sampai saat ini kondisi Makassar bagaimana nih? Kalau dari pantauan tak? Iya. Jadi diundang ke sini semuanya mau bicara waspada bencana. Iya. Waspada bencana. Bukan cuma banjir. Bukan cuma banjir. Iya, iya, siap. Tapi kalau dicerita ini sekarang, sebenarnya terlambat nih, Kak. Bencana nih kemarin. Oh. Bencana Minimal kemarin. ada antisipasi. Tapi katanya orang Bontonompo better late than never. Betul berbicara. Better late than never. Ngerti ya Pak RT? Mengerti Ji Pak, mengerti Ji Kolong. Iya, jadi memang kami bermitra dengan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ulang. Badan BMKG. BMKG betul. Kami bermitra karena dalam kajian resiko bencana Kota Makassar memang urutan resiko bencana yang paling tinggi terjadi itu adalah banjir yang disebabkan oleh intensitas hujan yang sangat tinggi. Makanya kami bermitra betul dengan BMKG. BMKG sebenarnya sudah jauh-jauh hari kasih tahu bahwa di akhir apa itu? Guntur. Guntur Pak, hujan deras di luar. Bertemu hujan lagi nih Pak. Akhir Oktober kemarin itu Kota Makassar masuk nih musim hujan. Iya. Bahkan sudah berapa kali kasih peringatan dini. Nah, peringatan dini sebenarnya sudah diseminasi, sudah disebarkan ke warga. Iya. Termasuk kita Pak RT harusnya. Itu ya, saya bilang ya. Memang ini Pak, ini RT Udah kita sampai di warganya. kurang tanggung jahat Ki Pak. Harusnya itu sudah sampai nih ke warga supaya warga persiapan. Nah, kemarin tanggal 15 itu kemarin itu hujan yang begitu deras, intensitas sangat tinggi, ditambah lagi dengan air pasang laut. Iya, betul. Jadi ketemu ini, ketemu Ki. Jadi kondisi pada saat itu betul-betul Asam di gunung, ikan di garam di laut ketemu. Jadinya Bella salah. Oh, bela dia bukan. Oh iya. Terus Pak, terus. jadi betul-betul kondisinya seperti itulah yang kita rasakan. Nah, kalau ditanya kondisi sekarang, kondisi Kota Makassar sekarang, kita masih dalam status siaga darurat masih siaga, ya. bencana. Masih siaga. Ya, peringatan dini itu sampai tanggal 30. Tanggal 30 Desember. Ya, Oh, tanggal berarti 30 dulu dia Desember. karena tahun Tapi baru. secara spesifiknya surat peringatan dini yang disampaikan kepada 7 pemerintah kabupaten kota itu sudah sebenarnya berakhir tanggal 22 kemarin. Iya. Nah, kalau ada surat dari BMKG yang khusus seperti itu betul-betul waspada nih. Nah, itu sebenarnya sudah disampaikan ke warga. Makanya kalau saya mau bicara pengalaman tahun ini tuh agak lebih baik ya kemandirian warga ya, karena evakuasi kita dibanding tahun-tahun lalu ini tidak begitu seperti tahun lalu gitu. Ya, mereka artinya warga itu sudah mulai aware bagaimana cara penyelamatan secara mandiri seperti itu. Atau mungkin terima karena setiap tahun banjir Ji Pak. sudah terbiasa di alam bisa karena terbiasa. Betul. Jadi artinya masih cukup Rawan ya. Masih kondusif gitu ya. Rawan. Kondusif. Memang itu Pak, kalau Pak RT suka kita tidak bertanggung jahat, memang begitu. Tadi kamu Bertanggung jahat. pedisan. Makan apa tadi? Yang buka kartu, Tapi yang perlu juga saya sampaikan, kondisi sekarang ini baru permulaan. Maksudnya Pak? Maksudnya Jangan bikin Baru ekstra. takut. Baru ekstranya, iya. Bukan bikin takut-takut, tapi supaya Waspada, warga tahu, waspada. Iya. Puncaknya nanti menurut BMKG, bukan menurut Hendra. Iya. Menurut BMKG itu nanti di bulan Januari. waspada Nanti di bulan Januari. Dan kata Ibu Dwi Kora, Kepala BMKG pusat itu secara nasional akan berakhir di bulan Maret. Astagfirullah. Ada di akhirnya. Masih. Ada Ji. Tapi masih lama. Iya, tapi itu lagi nak main lompo makin. Tapi itu bukan menakut-nakuti atau bagaimana, Iya, tapi ini betul, buat betul. waspadanya masyarakat biar bisa antisipasi dari sekarang. Tapi kalau misalnya memang seperti itu kan ya paling tidak banyak yang bisa bantu. Termasuk Basnas kan ada di tengah-tengah kita. Kami selalu di lapangan bersama-sama. Betul, Terima betul. kasih. Bagaimana menurutnya Sama-sama. ini? Yang saya biasa lihat di Pandangannya lapangan, Ketua Basnas. kita baru mau meluncur, ada nih mereka di sana di pasang tenda. Lewat mana ini tiba-tiba berdiri di tendangannya. Quick respon. Ini gimana nih Pak Ustaz? Gesit sekali saya lihat Basnas ini. Ya, jadi Basnas itu kalau urusan bencana dia setelah kejadian
Jadi kalau misalnya kebakaran, kalau pulang mi pemadam, datang mi Kita Basnas. datang. Kalau banjir, kalau sudah Surut nih. dievakuasi sama BPPD, dari polisi, dari tentara sudah evakuasi warga dikumpulkan, kan Cipur mi itu warga ya. Nah, urusannya mi Basnas datang, memberikan jadi bantuannya berupa makanan? Bantuan makanan cepat saji, kemudian pakaian-pakaian yang layak pakai. Intinya Basnas itu setelah puncak bencananya itu sudah selesai dan mereka sudah butuh logistik, datang mi Basnas di situ. Karena Basnas itu kan bagiannya dia tidak bisa langsung menyelesaikan persoalan saat kejadian karena Basnas tidak punya alat yang lengkap. Ada tonji kayak perahu karetnya, tapi terbatas. Nah itu Basarnas yang punya, BPPD yang punya. Jadi kita itu setelah bencana baru datang. Nah untuk bencana tahun ini yang bikin repot itu karena sendiri dia yang bekerja. Sendiri itu maksudnya pemerintah Ji. Jadi BPPD, dari TNI, dari Polri, dari Camat, yang Lurah. Seandainya sebelum pilkada nih kejadian ini banyak kita bantu. Betul. Ini tidak, jadi yang turun ke lapangan ini benar-benar yang memang ditugasi oleh negara. Makanya itu saya kadang-kadang mengusulkan mudah-mudahan nanti pilkada yang akan datang jangan lagi di bulan November, bulan Maret pi. Sehingga kalau ada musibah banjir di Desember banyak yang bantu Ki. Banyak yang bantu. Ini yang turun memang ya karena tugas tak. Itu. Terus Tapi saya kira Basnas itu kan menangani zakat. Badan Jadi, zakat. Ya, Seperti bisa Badan Amil Zakat Nasional. Iya. Jadi yang kita urus itu mengumpulkan zakat infak dari orang-orang kaya, lalu menyalurkan kepada kaum duafa. Duafa itu lemah, baik lemah karena kena musibah atau lemah karena memang ekonominya dari awal memang tidak mencukupi. Nah, termasuk orang yang kena musibah itu baik banjir, kebakaran atau musibah yang lain, itu namanya duafa. Jadi dia berhak untuk menerima. Termasuk ini korban-korban bencana, banjir setelah selesai banjir, itu kodong anak-anak yang sekolah mungkin bajunya bantinan tangan mi. Karena terendam. Apa itu kadikadiang. Terjemahannya di bawah. Bajunya itu sudah banyak bercampur ada kuning-kuning apa. Itu tidak layak. Basnas memberikan bantuan baju sekolah. kalau apa. misalnya mungkin menyalurkan bantuan melalui Basnas itu lewat mana itu Pak caranya? Coba kita ini deh, banyak yang tidak lorong-lorong sempe. Jalan tikus-tikus kah? bentuk penyalurannya bagaimana mekanismenya? Kan data itu melalui kantor lurah, melalui kelurahan atau posko. Dari situlah kita menyalurkan bantuan ke posko induk. Jadi tidak langsung ke rumah kalau bencana begini. Karena kalau langsung ke rumah ada yang sudah double-double, ada yang tidak dapat. Jadi semuanya terpusat di posko induk. Misalnya kalau di Biringkanaya di Kelurahan Katimbang dengan Pecerakang. Jadi tidak ada yang double Tidak ya? ada yang double. Tidak boleh, haram. Hampir tuh mau bilang, oh Basnas bantuan nasi. Memang Ya ada cocok makan. nih, ya cocok nih. Cocok nih. Siapa tahu mama karena mau bantu. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah amin, kalau insya Allah. di Hubdan sendiri Pak, ini kan kalau dipikir Hubdan Kenapa itu kita singkatan garuk dari kepala? Bingung kita. Kayak bingung. Karena ternyata di Hubdan ada juga bantuan-bantuan untuk kalau ada bencana. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini, Komandan. Ya. Siap. Terima kasih Bang Idris. Sebenarnya TNI itu kan besar. Iya. Iya. Ada TNI Angkatan Darat, Laut maupun Udara. Iya. Nah di Angkatan Darat sendiri itu dibagi-bagi lagi. Ada namanya Kotama-Kotama. Kotama itu kan seperti kodam-kodam. Iya. Oke. Nah Kodam juga membawahi, banyak juga di bawahnya ada Korem-Korem. Jadi Komando Resort Militer. Ada lagi di bawahnya ada Kodim, Komando Distrik Militer, sampai Koramil. Nah dalam melaksanakan tugas kami TNI ini kan semuanya ada organisasinya. Nah saya di situ di bawah stafnya Bapak Panglima Kodam, Pak Blas Hasanuddin sebagai Kepala Perhubungan Kodam. Kalau istilahnya di Perhubungan, pemerintah- komunikasi ya? Ya, Komunikasi. bukan perhubungan badan ya. Wah, siap. Aduh. Iya. Karena memang nomenklatur kami ini perhubungan ini kan banyak orang persepsinya
mungkin perhubungan transportasi. Iya, betul. Iya. Tetapi perhubungan di sini artinya kami di bagian komunikasi. Oh, komunikasi. Komunikasi dan memang sesuai aturan kemarin dan juga keputusan dari Bapak Kasat, nomenklatur kami rencana ke depan sudah berubah menjadi komunikasi dan elektronika. Nah, salah satu tugas pokok kami itu adalah bagaimana menyelenggarakan, mendukung, dan menjamin kelancaran komunikasi untuk mendukung tugas-tugas pokok Kodam. Oke, siap. Nah, di sini tugas kami berkaitan dengan bencana alam juga cukup strategis. Iya. Karena sesuai dengan tugas pokok TNI kan itu ada OMP, Operasi Militer Perang, dan juga OMSP, Operasi Militer Selain Perang. Artinya di masa damai seperti ini, apa peran kita terhadap masyarakat, terhadap pemerintahan kita sendiri. Salah satunya di situ dari 14 tugas kita dalam OMSP itu, dan di ayat ke-12 membantu akibat dari bencana alam. Nah, tugas pokok kami di bagian komunikasi dan elektronika, bagaimana kami menyiapkan prajurit kami, menyiapkan material kami di bidang komunikasi, baik secara analog maupun digital, untuk mendukung kelancaran komunikasi bagi satuan terdepan yang melaksanakan perbantuan bencana alam. Iya. Nah, yang kemarin waktu bulan Mei, kan ada bencana longsor dan banjir di Luwu. Iya. Di situ kan komunikasi putus. Karena apa? Memang secara kondisi geografi yang ada di sana memang ketinggian dan juga jalan pun tertutup. Saya mendapat informasi dari salah satu rekan dari Orari bahwa ada hampir 100-an masyarakat yang tidak bisa terjangkau informasinya seperti apa kondisinya. Iya. Karena memang kondisi komunikasi tidak ada. Nah, kami di situ saya diperintahkan Bapak Panglima segera siapkan personel maupun material untuk berangkat ke Luwu. Jadi kami segera berangkat. Ada yang pakai motor, pakai mobil secepat mungkin lah. Tepuk tangan. Dan kami siapkan seperti itu. untuk TNI kita. Tadi videonya sudah saya buat juga. Oh, ada ya? Oh, kita lihat kalau gitu. Pak. Langsung kita putar ya Kita videonya lihat ya. sebentar, Pak. Iya. Salah satu tugas pokok TNI yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam Operasi Militer Selain Perang atau OMSP, yaitu membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Sesuai perintah Undang-Undang, Hubdam 14 Hasanuddin sebagai Badan Pelaksana Kodam 14 Hasanuddin melaksanakan tugas pokok mendukung komunikasi dalam rangka penanggulangan bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu pada tanggal 5 Mei 2024. Kahubdam 14 Hasanuddin, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Sumahardika SE memerintahkan dan Denhuprem 141 untuk mendukung komunikasi pasca gempa. Dukungan yang disiapkan terdiri dari 12 personel dengan material berupa 3 set radio SSB, 35 buah HT ICOM dan 10 buah HT Miltrek, 2 set repeater ICOM dan 3 set radio RIG ICOM, 2 unit genset, 2 buah megafon, dan 1 unit kendaraan komo. Di daerah bencana, komunikasi tergelar di satu pos induk berada di lapangan Andi Jema Belopa dan 2 pos aju di Desa Sarunda dan di lapangan Pajang Latimojong. Masing-masing pos tergelar radio HF AMSSB untuk berkomunikasi dengan Korem 141 Todok Puli di Bone dan Makodam 14 Hasanuddin di Makassar. Sedangkan radio HT UHF untuk komunikasi antara pos induk dan pos aju. Dukungan komunikasi berjalan dengan aman dan lancar. Tetap berkarya, Hasanuddin Ewako. Keren, Ewako. Oh, jadi bantuan komunikasi. Itu maksudnya bantuan komunikasi untuk menjalin komunikasi dengan semua pihak dalam penanganan bencana gitu. Kalau ceritanya Bang Idris, bantuan komunikasi untuk mencari istri baru katanya. Beda ya. Aceh, lupa panai. makanya kalau curhat Ki, jangan sama Pak Tentara. Bocor Ki. Jangan Ki kasih bocor Ki kartu. Jangan lupa, ini kan CCM toh. Betul Pak, betul Pak. Iya. Aduh, kena Tapi lagi. memang tahu itu tapi Pak, juga agak tertarik itu
tugasnya itu komunikasi seperti apa? Apakah dia berkomunikasi ke posko-posko lain untuk meminta Gojek makanan, ada makanan sini kurang, obat-obatan atau bagaimana? Kayak gimana itu komunikasinya, Pak? Komunikasinya jadi pada saat pertama kita harus menggelar dulu bagaimana membuka jaring komunikasi. Mungkin rekan-rekan dari PPBD, dari Basarnas sudah sama tugas pokoknya salah satunya di bidang komunikasi. Kita harus dirikan dulu stasiun darurat. Artinya manakala di suatu daerah itu tidak ada jaringan sinyal atau internet, jadi kita maksimalkan gunakan sarana komunikasi radio. Nah, radio itu kan sama seperti stasiun TVRI kan, punya link-link yang banyak sehingga mencapai daerah yang jauh. Kami juga sama. Kita setting itu dulu, antenanya, repeaternya. Harapan kami jangkauan dari komunikasi yang akan disampaikan maupun diterima itu bisa lebih jauh. Nah, di sini kan kami juga tetap berkoordinasi dengan satuan kewilayahan, termasuk rekan-rekan dari Basarnas, BPBD, Tagana dan sebagainya dalam mendukung komunikasi. Karena apa? Kami ada salah satu semboyan bahwa perhubungan atau komunikasi memang tidak memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa perhubungan atau komunikasi, pertempuran tidak mungkin akan dapat dimenangkan. Karena segala sesuatu yang berbau komunikasi pasti ada kaitannya dengan elektronika. Sekarang ini kayak kamera, HP kita, semua kaitan dengan elektronika. Nah, tugas kami di sini bagaimana kami menyiapkan prajurit kami, material yang kami punya, agar siap operasional. Salah satunya di bidang komunikasi. Dan saya sudah beberapa kali bertemu dengan rekan-rekan dari Orari juga. Di situ kan ada bantuan komunikasi situ, Orari. Oh, sama ya? Komunikasi, kemarin kami sudah sowan juga ke Pak Dandim, Kota Makassar. Dan rencana kami akan satukan ini, Pak Indra ya. Siap. Jadi komunikasi ini kan vital. Memang secara damai, tidak ada kejadian, biasa-biasa saja. Tapi manakala kondisinya darurat, emergensi, baru ini yang bermanfaat. Rencana saya memang kami juga memiliki keterbatasan, betul. Memang mohon maaf, negara belum mampu menyiapkan secara ideal kan. Tapi saya berpikir di balik keterbatasan itu ada suatu peluang yang bisa kita manfaatkan. Artinya kolaborasi dengan beberapa. Harus berkolaborasi. Karena bencana ini kan sesuatu yang peristiwa yang berulang. Itu saya dapatkan waktu kami mendampingi, mohon maaf, mantan kepala BNPB, Bapak. PNBB itu Bapak Legend TNI Anumerta Purnawirawan lah, sudah meninggal beliau, Doni Monardo. Beliau sampai ke Belanda loh. Belanda bagaimana mencari kondisi geografi yang ada di Indonesia. Karena semua data tentang kita itu, mohon maaf ini, ada di Museum Leiden Belanda. Betul. Sehingga beliau dari situ membuat suatu inovasi bagaimana untuk mengurangi terjadinya korban baik material maupun harta benda. Sampai abrasi dia harus diapa, di situ semua ada. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa bencana adalah peristiwa yang berulang. Nah, yang terkadang kan, mohon maaf, kita ini yang agak kurang aware terhadap lingkungan kita, toh. Betul, Pak. Masuk saya mungkin kadang lupa, adik-adik mungkin kadang lupa. Manakala alam sudah berbicara, sehebat apapun manusia teknologi tidak bakal bisa melawan alam. Dan kita harus memang berkolaborasi. Dan bencana ini kan bukan hanya tanggung jawab kami TNI, Polri, BPBD, Basnas, tidak. Tanggung jawab seluruh elemen masyarakat juga sama. Nah, dan di sini saya selaku Kepala Perhubungan Kodam mengajak, mari kita sama-sama menjaga alam kita. Karena kalau kita jaga alam, alam pasti akan menjaga kita. Dan manakala nanti ada kaitan dengan bidang komunikasi, saya tangan terbuka siap untuk menerima kolaborasi, saling belajar, saling sharing. Intinya bagaimana kita bisa bermanfaat untuk membantu masyarakat sesuai bidang tubuh kita masing-masing. Baik. Jaya. Luar biasa. Aceh, kembali ke Pak Hendra, saya mau tanya dulu. Ini kan banjir ini bencana yang berulang tiap tahunnya sama begitu, Pak. Kira-kira faktor apa yang paling berpengaruh terhadap kejadian banjir tersebut, Pak, di Kota Makassar ya khususnya? Faktor alam ya.
Faktor alam. Selain faktor alam. Faktor alam dan ya dampak pembangunan. Dampak pembangunan. Jadi bencana alam itu tidak jauh-jauh dari dua hal itu. Iya. Kalau kita lihat di Kota Makassar, peta rawan bencana kita kan kalau banjir cuma 4 kecamatan ya. Kecamatan Manggala, Iya. Betul. Kecamatan Biringkanaya, Tamalan Rea, dan Iya. Panakukang. Iya. Jadi kalau kita bilang tadi berulang, itu Ji. Iya. Itu Ji. Itu yang berulang kok dong. Iya. Tapi kalau seandainya tadi saya bilang di awal intensitas hujannya ekstrim ditambah dengan Air pasang, laut yang pasang. itu berkembang ke ujung tanah, ujung pandang yang daerah-daerah pesisir Wajo, ya kan? Seperti itu. Jadi saya kembali lagi ke kenapa, apa penyebabnya? Kontur tanah, ya, topografi di 4 kecamatan itu, terutama Manggala ya, terutama Manggala itu memang ada di Cekukan. Ada di Cekukan. Bukannya dia di ketinggian, Pak? Tidak, dia di Cekukan. Dan dia berdampingan dengan sungai namanya Sungai Biringjene. Ya. Jadi kalau hujan turun, dia spill over, dia pasti akan akan meluap. Tergenang. Ini juga susah saya bilang ini, Komandan. Begini saja. Apa itu panas? Banjir di Kota Makassar. Gini. Aduh, Susah juga dengan kata-kata ini. Saya yang dumba-dumba karena apa yang saya bilang ini nanti di kickback sama netizen. Jadi saya harus literin enggak Pak, saya belai Ki, saya belai. Jadi begini. Kita garda Saya setengah mati cari anunya nih. Saya bahasa sederhana ini ya. Saya tutupi pemukanya. Karena kalau kondisi kayak begini nih netizen Komandan, waduh ini sudah luar biasa. Ayo Pak, Gini. Saya TVRI tidak, Ji. Banjir di Kota Makassar kan tergantung dengan curah hujan. Curah hujan ekstrim di atas sekitar 300 sampai 500 sudah pasti 4 kecamatan itu terendam. Tapi tidak tergantung juga curah hujan di Kota Makassar. Bergantung dengan curah hujan di daerah sekitar. Daerah penyangga ini. Daerah tetangga. Daerah sekitar. Daerah tetangga ya. Oh, sudah nih Pak. Ada pertanyaan lain. Nanti kalau saya lanjut, Paham. nanti kalau saya lanjutkan nanti panjang lagi tapi mungkin nanti dikira kita mereka semua dituduh. penonton. Iya. Ada pertanyaan lain mungkin Pak. Tapi kira-kira Pak, kalau dilihat dari 4 kecamatan ini kan ini yang berulang. Ada tidak misalnya semacam antisipasi jangan sampai itu berulang lagi? Pertama secara inisiatif pemerintah kota 2 tahun lalu sudah pernah membuat tanggul di sepanjang Biringjene. Dan itu juga cukup efektif tapi tidak 100%. Nah kalau kita tanya, pertanyaan lanjutannya mungkin apa yang bisa dilakukan pemerintah supaya tidak ada lagi banjir. Iya, supaya teratasi lah. Meminimalisir. Iya. Jawabannya duduk bersama. Ngopi-ngopi. Tidak, bukan. Iya, boleh juga nih, boleh Pak, boleh. Bisa yang enak kuenya Pak. Ada barong. Jadi ini bagus dipotong di TikTok ini ya. Apa pakalak anunya? Apa namanya solusinya? Ngopi-ngopi. Tapi sebenarnya gini. Netizen. Jadi sebenarnya gini, duduk bersama. Karena apa yang menjadi penyebab banjir, khususnya di Kota Makassar itu multi authority gitu, multi otoritas, ya kan? Kanal, sungai, drainase itu macam-macam otoritasnya. Ada dari balai, ada dari provinsi, ada dari kota, seperti itu. Sedangkan kalau ditanya ke saya dalam perspektif kebencanaan, apa yang harus dilakukan? Ya buat reservoir lagi, buat penampungan air lagi seperti di Nipa-Nipa, tapi di daerah Maros sana di atas, ya kan? Supaya air yang dari Maros tertampung di reservoir tersebut dan mengganggu saja ini. Iya. Di tempat yang benar. Sampai di sini nih apa ini? Tertampung di reservoir dan pada saat musim kering ini bisa kita manfaatkan. Bisa digunakan lagi sih. Cuma itu perspektif saya. Kalau kita duduk bersama dengan multi otoritas tersebut pasti lebih variatif lagi masukan-masukan itu. Termasuk
mungkin jadi buat kayak semacam sumur resapan gitu. Iya, itu juga bisa, tapi kurang efektif kalau di Makassar. Nanti mungkin lebih efektif lihat video. Oh, ada video Ada ya. video Oh, kita lihat lagi. dulu, iya, Iya iya. dong, selalu ada. Silakan. Kita ke Basnas. Nah ini Kalau dilihat-lihat tadi tuh videonya. Iya. Basnas. Nah ini Ustaz tadi ada pancingan ini sedikit. Duduk bersama harus ngopi kan. Kalau soal logistik kan berarti Basnas. Iya. Mungkin Siapa tahu Mutong Ki mengajak sama mereka beli-beli Basnas apa. itu salah satu fungsi utamanya dalam bagaimana masyarakat itu tersenyum. Jadi kan dia sudah terendam mi banjir atau misalnya kalau kebakaran sudah habis mi rumahnya. Nah, kalau datang mi Basnas jadi kalau pulang itu baju oranye satua, Pak Hendra, datang mi oranye yang kedua. Kalau datang mi baju oranye yang kedua berarti senyum-senyum mi karena ada mi karung, ada mi bingkisan. Jadi kita memang menghimbau masyarakat ya sedapat mungkin memang pola hidup ini yang perlu diperbaiki. Ya karena biar juga setengah mati pemerintah mengingatkan kalau gaya hidup kita buang sampah sembarangan. Mau nak kasih tinggi jembatannya, nak tambah saja di atasnya masuk ke rumahnya, tapi yang di dalam di bawahnya tidak dibongkar. Akhirnya itu menjadi pemicu. Nah, jadi karena Basnas itu pasca bencana, maka kami mengajak pertama memang Basnas itu harus punya stok yang banyak. Ya, stok yang banyak itu tentu dari para muzaki. Muzaki itu orang-orang yang punya harta lalu dia berzakat. Atau munfik, orang-orang yang berinfak. Ya, karena prinsip kita semakin banyak orang yang berinfak di Basnas, itu nanti semakin banyak kaum duafa yang tersenyum. Masya Allah. Ya, jadi karena terbantu ya. Selain bantuan yang langsung itu ada juga program kita namanya Rutilahu, rumah tinggal layak huni. Jadi mungkin ada yang rumahnya memang sudah tidak layak ditempati apakah karena korban kebakaran, korban banjir atau yang lain. Basnas itu ada program untuk membangunkan atau bedah rumah. Basnas dengan keterbatasannya dia hanya punya anggaran sedikit, tidak perlu lagi ongkos tukang karena tukangnya dari TNI, dari Polri. Ada Kahubdam sini. Jadi kolaborasi pemerintah mengajak melalui pecamat warga-warga, siapa tahu ada yang mau sumbangi kipas anginnya itu warga. Jadi dengan kolaborasi yang bersama ini, yang istilahnya Pak Hendra duduk ngopi-ngopi, banyak masalah yang bisa diselesaikan. Kalau begitu saya undang besok ke rumahku nih. Lihat dulu rumahku. Kita masuk dulu ke segmen 2. Kita akhiri dulu. Akhiri dua Pace. Maklum Ki Kodong ini Pak RT ku dia. Bersemangat sekali, bersemangat sekali. Ngopi-ngopi ini padahal banyak mau dibicarakan. Ngopi-ngopi di rumah itu. Jangan kemana-mana, tetap di CCM. Menarik tadi Pak Komandan, ini yang disampaikan dari Ustaz Asar Tamanggung ini kolaborasi juga dengan TNI mengenai duduk bersama itu tadi. Nah kalau dari Hubdam sendiri, kolaborasi yang selama ini dilaksanakan itu sudah sejauh mana?
terkait dengan penanganan bencana alam itu? Kalau dari Hubdam sendiri, pertama saya seringkali menyampaikan bahwa kita harus siap kapan saja siap digerakkan untuk membantu sesuai dengan tupoksi kita. Nah, selama ini saya berusaha menjalin komunikasi dengan organisasi yang bergerak di bidang komunikasi, mungkin dari Orari kemarin sudah, Rapi, kemudian ada juga organisasi-organisasi memang yang hobi di bidang radio, hobi, seperti Banteng Komando, sini banyak di sini ada. Dan kami juga bagaimana menyiapkan dan belajar bagaimana untuk meningkatkan di bidang teknologi yang sekarang, zaman sekarang ini. Saya juga kerjasama dengan Fakultas Teknik Unhas, kemudian Fakultas Sains Teknologi dari kampus Patompo juga, termasuk SMK Publik yang ada di Macini. Artinya secara personel dan material kami harus siap. Nah, di sini kami siap juga, tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Tadi yang dibilang oleh saudara saya dari BPBD itu betul, bahwa kalau kita kerja sendiri itu kurang maksimal. Kita harus kerja bersama, harus saling berkolaborasi, dan ada koordinasi. Memang bahasanya kan simpel, koordinasi. Tetapi menurut saya sangat sulit untuk diterapkan. Karena apa? Kita masih megang ego kita masing-masing. Dan mohon maaf ini, semua pengen cari nama. Mohon maaf. Kalau menurut saya, ya sudahlah, kita bekerja sesuai tupoksi kita. Mari kita bergandengan tangan, apa yang bisa kita perbuat untuk membantu mengurangi dampak dari bencana ini. Ayo kita bareng-bareng, hilangkan ego kita. Dan saya juga kemarin sudah bicara juga, Pak BBD, Pak Basnas. Saya lagi mau buka posko di kantor kami. Posko bersama di bidang bantuan komunikasi. Kemarin dari rekan-rekan Orari sudah, kemudian dari Basarnas kemarin saya juga sudah koordinasi, Damkar, Tagana Sosial, dan ini saya akan sampaikan ke Pak Dandim ya. Siap. Karena beliau kan yang maksudnya bertanggung jawab terhadap wilayah yang ada di Kota Makassar. Sudah saya laporkan juga ke beliau dan beliau siap memfasilitasi. Artinya kita manfaatkan organisasi atau perorangan memang yang hobi di bidang radio atau yang mempunyai tupoksi di bidang komunikasi harus sama-sama. Dan sama-sama itu artinya kita saling menginformasikan. Tadi kan saya baca di pertanyaannya, curi-curi pertanyaannya Bang Idris. Jangan minta pertanyaan Saya bilang bocor, karena kan depannya tahu. Bocor itu kalau atas tadi kiri kan, memang wow. Jelas. Tadi waktu ngeluh-ngeluh gini kan saya lihat, gimana infonya Pak RT ini. Aduh ya Allah Pak. Nah, maksudnya tadi saya garis bawahi informasi. Informasi itu penting. Karena dari informasi itulah yang akan menyelamatkan kita. Penting. Artinya informasi itu kan kita tidak tahu dari mana saja. Dan kita tidak tahu kapan kita siap. Tapi manakala kita bersama-sama bareng-bareng memberikan bantuan komunikasi, siapa tahu ada adik yang suka megang radio, ikut Orari, tiba-tiba ada di Petarani kan, begitu dalamnya kemarin kan, mau lewat aja bingung kita ini. Lewat mana kita lewat ini kan? Sehingga bisa menginformasikan, air sudah sampai ke segini tingginya. Bagi masyarakat tolong hati-hati. Nah, seperti itu. Sebenarnya jadi semua sama media sosial ya Pak? Sama. Cuma dia ya masih manual lah ya. Versi manual ya Pak? Versi manual. Tapi kan masih situasinya, mohon maaf, masih situasi damai nih. Tapi manakala terjadi gempa kan pasti semua tower-tower telekomunikasi pasti patah, jatuh, roboh, mati. Dan sekarang kan HP ini udah kayak istri kita ini. Kayak suami kita kan. Baru bangun lihat HP. Yang dicek HP dulu. Mohon maaf, mau kamar mandi pun bawa HP. Ada. Apa dulu? Maksudnya ini nggak bisa ditinggalkan. Tetapi manakala situasi force major, ini nggak bisa dipakai. Hilang sinyal. Hilang. Nggak ada sinyal. Nah, itu kami berusaha belajar bagaimana membuat jaring-jaring komunikasi yang baru, komunikasi yang lain, manakala terjadi force major, kita harus siap juga. Dan itu kami sekali lagi harus berkolaborasi dengan siapa saja yang bisa memberikan kita ilmu,
bisa memberikan kita sharing sesuai dengan tupoksi kita. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak, penjelasannya Luar sangat luar biasa. biasa. Dan tidak ternyata semudah itu ya. masih ada video. Ini ada video banjir di Kelurahan Cabenge, Cabenge. Kabupaten Sopeng. Cabenge, Kabupaten Sopeng. Oh, Ayo kita Sopeng. sama-sama Kita lihat lihat. videonya. Padahal Sopeng kemudian curah hujannya yang tinggi. Kami saya berterima kasih kepada Pak Bupati, kemudian teman-teman dari Brimob, ya teman-teman semua di Kepala UPD yang bergerak cepat. Pertama ditangkap darurat untuk evakuasi dan penyelamatan warga yang sudah dilakukan dengan sangat baik. Dan yang kedua distribusi logistik ya, melalui dapur umum. Juga tolong nanti dicek Pak Bupati, biasanya kalau banjir begini itu akan berdampak pada panen kita beberapa bulan yang akan datang. Itu karena terkait dengan tanaman padi, kalau ada tanaman cabai, kalau terendam akan busuk untuk tanaman-tanaman sayuran. Nah ini perlu kita siapkan. Nanti saya minta teman-teman dari Dinas Pertanian, Hortikultura untuk mendata dan menyiapkan bantuan berikutnya untuk bibit. Jadi yang terparah yang tempatnya kita berada di sini kemarin lebih 2 meter air di sini. Pemerintah pagi-pagi sudah turun. Yang sekarang masih terendam itu Desa Kebo. Masih agak susah kita masuk mobilisasi bantuan karena arus yang berdampingan dengan sungai. Kemudian juga masih ada 2 dusun yang terisolir karena susah dijangkau. Tapi alhamdulillah kemarin ada 200 kurang lebih masyarakat kita evakuasi melalui bantuan TNI Polri dan relawan yang lain untuk memastikan berapa panjang jalan. Yang jelasnya ada beberapa jembatan yang sudah tidak bisa lagi dilalui. Terutama tadi malam kejadiannya di Salok Raja, Kecamatan Lalapata, kira-kira jam 7 malam itu ambruk. Kemudian yang sangat kami harapkan adalah perhatian dari balai, karena yang sekarang bendung Tinco itu lagi pembenahan karena kemarin arusnya deras, bisa berdampak kurang lebih 3.000 hektar di sana. Sopeng ya. Sopeng, aduh. Berduka bersopeng. Tapi ini Semoga masih banjir penting ya cepat karena surut kalau ya. kita lihat kemarin ada video yang Ada beredar Kabupaten itu, Pangkep Sampai juga yang Pangkep lebih, yang lebih terendam. sampai rumah panggung itu sudah naik di lantainya. Iya. Padahal rumah panggung ini Sampai begitu terseret arus tingginya. malah. Baru Iya, juga terseret. kemarin. Ya, Baru kan? baru juga ya. Baru. Ya. Nah, ini ke Basnas lagi nih kita ini. Ada sebenarnya pertanyaanku untuk Iya. Pak Ustadz. Oh, Tapi maafkan silakan. Pak kalau pertanyaanku sedikit. Nah, apa ini kira-kira? Iya. Tidak ada kayaknya ini sambil ngopi kayaknya. Bahaya Tidak. ini. Biasanya kan ada juga itu yang mau berzakat tapi ragu-ragu Ki Pak Ustadz. Iya. Ya, apakah betul-betul tersalur? Mohon maaf sekali. Apakah betul-betul Iya, tersalurkan betul. atau tidak tersalurkan? Kan totom gitu ada tonji itu biasa Jadi, memang ya. Kalau di Basnas itu, Iya. kalau pengawasannya kita ada 3 lapis. Jadi Iya. ada namanya audit internal, Iya. jadi satuan audit internal, audit syariah dari Kemenak, Iya. kemudian dari inspektorat. Iya. Jadi 3 lapis sehingga semua yang masuk dan keluar itu sangat transparan. Nah, sangat. Yang pasti bahwa Basnas itu hampir tidak punya saldo. Ih, kudu. Karena Basnas itu fungsinya memang dia harus seperti cerek. Jadi berapa yang masuk itu yang harus tersalur. Jadi tidak boleh ada saldonya. Kalau Basnas punya saldo itu malah tidak bagus. Jadi semakin banyak yang masuk, Iya. semakin banyak juga yang tersalur. Jadi ketika ada bencana baru Oh, terisi tidak, karena, saldonya begitu. bencana itu sebagian kecil. Jadi Basnas itu pertama dia memang menyalurkan zakat infak kepada kaum duafa. Ada yang butuh modal usaha, Iya. bantuan beasiswa. Ada orang yang masuk rumah sakit dia Iya. tidak punya biaya, itu Iya. kita tanggung. Kan yang ditanggung oleh BPJS itu BPJS. kan orang yang sakit Ji, Iya. tapi penjagaannya tidak. Oh, Nah, yang banyak makan itu penjagaan. Iya. Kalau orang sakit itu malah sedikit ya makanya. Nah, penjaganya ini yang banyak makannya, itu yang diurus oleh Basnas. Baik, Pak seperti Ustadz, itu. terima kasih banyak. Ya. Ada orang yang terlilit utang karena kebutuhan pokok. Basnas juga. Berarti yang pinjol bisa dibantu. Oh tidak, kalau pinjol. Baru kamu ajukan cicilan HP, Pak Ustadz tidak Jadi jadi. dalam asnaf Basnas itu zakat itu ada namanya gharimin. Gharimin itu orang yang berutang karena
karena kebutuhan pokok. Yang 3 misalnya karena pendidikan, rumah sakit, dan makan. Itu namanya garimin. Kalau dia terlilit utang karena cicilan motor, mobil, atau handphone, itu namanya garimi. Bedakan Garimi tidak ditanggung. Gorimi sama Garimi. Memang Pak Ustadz agak patongin. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak penjelasan Pak, dan mungkin kita langsung mendengarkan closing statement dari Bapak Hendra selaku Kepala Pelaksana BPBD. Kepala Pelaksana BPBD. Susah dulu Kenapa gara-gara grogi? enggak grogi sebenarnya, gara-gara tadi ngopi-ngopi ku ingat terus. Karena tadi Pak ini dia mau menyumbang dia berapa kita mau sumbang. Jadi tadi bertanya begitu. Tapi silahkan Pak Hendra. Mungkin ada harapan tak ini ke depannya untuk Ya, karena ini dalam kondisi tanggap darurat, ya, dan kemudian kita juga masih dalam masa peringatan dini dari BMKG, saya menyampaikan kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah rawan banjir, untuk selalu waspada, mempersiapkan diri. Kita kita sudah sosialisasi di sana, ada yang namanya tas siaga. Tas siaga itu isinya dokumen penting, makanan, kemudian pakaian buat kedaruratan. Kemudian kalau terjadi bencana, tas siaga inilah yang tinggal angkut supaya tidak ada yang tertinggal, surat-surat berharga. Kemudian yang penting juga karena kejadiannya ini, Komandan Pak Ketua, dalam satu siklus kemarin itu ada 2 atau 3 anak umur 8 tahun ya, yang hanyut terhanyut ya dalam drainase. Justru kesempatan ini juga saya sampaikan untuk jagai anak-anak jagai anak-anak sehingga ini tidak terjadi lagi. Kemudian selalu pantau kanal-kanal resmi pemerintah, ya, ada BPBD, ada BMKG, menghindari hoax karena biasa dalam kondisi kayak begini ini. Jadi enggak apa-apa jadi follow ke ini, Pak. Iya, jadi kita bisa follow. BPBD kan di follow. BPBD dan BMKG ya. Jadi di situ sumber resmi kondisi cuaca. Jangan yang lain. Ya, karena biasa banyak hoax di situ. Iya, betul. Video lama di posting ulang. Iya. Dibuka malam lagi. Ini begini. Dia potong-potong videonya saja. Bahaya. Kalau dari Basnas sendiri, yang pertama, jangan lagi kita bertanya kenapa banjir. Karena Makassar di 4 kecamatan itu ya kondisinya seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah apa yang kita lakukan kalau terjadi banjir. Jadi kita harus saling menguatkan, saling membantu yang kuat, membantu yang lemah. Dan insya Allah Basnas selalu berada di tengah-tengah umat ketika terjadi musibah atau dibutuhkan. Wah. Kalau dari Kaum sendiri, closing statementnya Pak. Saya ulangi bahwa bencana adalah peristiwa yang berulang. Kami selaku TNI yang ada di Kodam 14 Hasanuddin secara umum dan saya di bidang tupoksi, bidang komunikasi mengajak kepada seluruh masyarakat, seluruh stakeholder yang ada, mari kita bekerja bersama. Karena permasalahan ini kan permasalahan bersama, bukan hanya 1 orang, 2 orang, tidak. Karena dengan kerja bersama, insya Allah kita bisa meminimalisir, mengurangi dampak dari terjadinya bencana. Baik itu secara personil maupun harta dan benda. Dan mari kita tanamkan pada diri kita harus jaga alam kita. Dan insya Allah pasti alam akan menjaga kita. Amin. Tepuk tangannya dulu dong. Luar biasa sekali ketiga bintang tamu hari ini. Iya, dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya bintang tamu yang sudah menjelaskan dengan sangat baik keadaan Kota Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Dan terima kasih untuk band pengiring kita Anomali Band. Terima kasih Anomali Band. Thank you Anomali. Terima kasih juga adik-adik yang sudah menunggu. Bukan tahu sudah menunggu, sudah dari tadi. Dari episode pertama. Tapi pasti banyak sekali ilmu yang didapat adik-adik. Betul. Dan jangan lupa selalu saksikan CCM di TVRI Sulawesi Selatan setiap hari Senin jam
18.00. Jam 6 sore Paling ya. tidak apa yang disampaikan narasumber kita ini, Betul. ke depan kita juga seperti nantinya negara Jepang. Iya, Selalu belajar dari musibah-musibah yang terjadi di negara mereka. Amin, ya Rabbal Mereka Alamin. semakin canggih menghadapi bencana itu. Bicara dia nasi pancing. Iya. Dan akhir kata saya Mamang Kanang. Saya Budi. Saya Pak Cedris dan beserta narasumber kita. Pamit undur Assalamualaikum. diri, sampai jumpa next episode CCE.